Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati ini NIM 18121 dari PAIB semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemetaan kompetensi scanning pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di tingkat SMA. Khususnya yang saya akan bahas adalah di kelas 11 semester 2. Baiklah, langsung aja. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian peta kompetensi pada satu semester, di mana terdiri dari peta kompetensi itu dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti ada sikap sosial, di mana menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Dan kompetensi inti spiritual yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Selanjutnya kompetensi inti pengetahuan yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Selanjutnya yang terakhir adalah kompetensi inti dari yang keempat yaitu mengelola, menalar, dan mengkaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan mengembangkan diri yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu. Selanjutnya adalah kompetensi dasar. Di semester 2 kelas 11 itu terdapat 5 bab. Di antaranya bab 5 yaitu meyakini bahwa agama mengajarkan toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Selanjutnya bersikap toleran, rukun, dan menghindari diri dari tindak kekerasan menurut Quran Surat Yunus 40-41 dan Al-Maidah ayat 32. Selanjutnya menganalisis Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Surat Al-Maidah ayat 52 beserta hadis yang terkait. Selanjutnya membaca dan mendemonstrasikannya serta menyajikan keterkaitan antara kerukunan dan toleransi sesuai pesan Quran Surat Yunus 41-42 dan Al-Maidah ayat 32. Selanjutnya yang bab pertama yaitu adalah meyakini adanya Rasul-Rasulullah, menunjukkan perilaku saling mendorong sebagai cerminan beriman kepada Rasul-Rasulullah, lalu menganalisisnya dan menyajikan kaitan antara iman kepada Rasulullah dengan keteguhan dalam bertauhid, toleransi, ketaatan, dan ketaatan kepada Allah. Selanjutnya bab keduanya yaitu meyakini kompetensi dasarnya yaitu meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama dan menunjukkan perilaku hormatnya sesuai mengimplementasikannya pemahaman di Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan hadis yang terkait, serta menganalisis perilaku hormat dan guru kepada orang tua dan guru dan menyajikan kaitannya antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan sesuai Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan hadis yang terkait. Selanjutnya bab 3 kompetensi dasarnya yaitu menerapkan prinsip ekonomi dan muamalah sesuai dengan ketentuan ayat Islam, syariat Islam. Selanjutnya bekerja sama dan meningkatkan prinsip-prinsip dan praktek ekonomi sesuai syariatnya dan menelaah prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dan Islam dan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut sesuai praktik dan Islam. Selanjutnya yang keempat itu adalah mempertahankan keyakinan yang benar sesuai ajaran Islam dalam sejarah peradaban Islam pada masa modern dan bersikap rukun dan kooperatif dalam kebaikan sebagai implementasi nilai-nilai sejarah peradaban Islam, lalu menelaah perkembangannya pada abad 1800 sampai sekarang dan menyajikan prinsip-prinsip perkembangan peradaban pada masa modern serta menyajikan prinsip pembaharuan yang sesuai dengan perkembangan peradaban lain. Selanjutnya adalah pembahasan yang kedua tentang menghasilkan konteks atau tema atau unit yang relevan.
Jadi menurut rujukan buku yaitu LKS dan buku paket pendidikan agama Islam kelas 11 semester 2, di semester 2 ini menghasilkan beberapa tema yang relevan, diantaranya bab pertama yaitu tentang Rasul kekasih Allah, di mana bab ini menceritakan atau membahas peserta didik harus mengimani Rasul-Rasulnya dan serta mengimplementasikannya kepada kehidupan, mengimplementasikan sifat Rasul itu di kehidupan pribadinya atau kehidupan sehari-harinya. Yang bab kedua adalah menghormati dan menyayangi orang tua dan guru, di mana peserta didik harus mampu mengimplementasikan sikapnya serta hormatnya kepada seorang guru dan orang tuanya. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang praktik ekonomi Islam, di mana pada bab ini peserta didik mampu mengetahui cara-cara bermuamalah, lalu perbankan, terus berniaga, berasuransi dan sebagainya, dan mempraktikannya dalam kehidupan pribadi mereka yang sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya pada bab keempat adalah pembaharuan Islam, di mana pada bab ini diharapkan peserta didik mampu mengetahui bagaimana kehidupan Islaman yang sekarang dari abad 1800 sampai sekarang. Mereka harus mengetahui tokoh-tokohnya juga serta memotivasikan diri untuk membuat pergerakan yang lebih maju di dunia keislaman. Selanjutnya adalah materi yang terakhir di bab semester 2 yaitu toleransi sebagai alat pemersatu bangsa, di mana bab terakhir ini diharapkan peserta didik mampu saling bertoleransi dan memahami apa pentingnya toleransi ini. Baiklah, selanjutnya adalah pembahasan yang ketiga yaitu tentang mengembangkan perencanaan pada beberapa konteks, unit atau teks yang relevan, dimana setelah kita menghasilkan lalu kita buat merencanakannya. Untuk bab yang pertama itu adalah Rasul adalah kekasih Allah, di mana tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama yaitu menyebutkan arti iman kepada Rasul, terus menjelaskan kandungan tentang iman kepada Rasul, menunjukkan perilaku yang mencirikan bahwa kita mengiman kepada Rasul, dan mengimplementasikan perilaku iman kepada Rasul. Nah, untuk metode yang digunakan ini adalah metode ceramah plus diskusi, metode tanya jawab dan demonstrasi. Untuk alokasi waktunya ini adalah 2 kali 90 menit, 2 jam pelajaran dan 90 menit, dimana kegiatan pendahuluan itu 10 menit, kegiatan inti 65 menit, dan kegiatan penutupnya itu 10 menit. Selanjutnya yaitu adalah media dan sumber yang digunakan itu adalah berupa laptop, Al-Quran terjemah, buku paket, dan sebagainya. Bab yang kedua yaitu adalah menghormati orang tua dan guru, di mana tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk menjelaskan Quran surat Al-Isra ayat 22-24 dan menjelaskan hadis-hadis yang terkait dengan hormat dan patuh, dan menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada guru dan orang tua, serta menampilkan dan mencerminkan patuh dan hormat kepada guru di kehidupan sehari-harinya. Metode yang digunakan itu adalah metode demonstrasi, ceramah plus dan diskusi. Untuk alokasi waktunya adalah 2 kali jam pelajaran, jam pertemuan 90 menit, dengan kegiatan pendahuluan 15 menit, inti 65 menit, dan penutup 10 menit. Media dan sumber yang digunakan itu adalah berupa buku LKS, buku paket, PAI semester 2 kelas 11, laptop, Infokus, video pembelajaran, dan sebagainya. Selanjutnya adalah bab ketiga yaitu prinsip praktik ekonomi Islam, di mana tujuannya ini adalah menunjukkan contoh yang berekonomi berdasarkan syariat Islam, menampilkan perilaku berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam, serta menjelaskan dalil-dalil yang terkait tentang praktik ekonomi Islam. Metode yang digunakan ini adalah metode sosiodrama, ceramah, plus dan diskusi, dan metode drill, di mana lokasi waktunya sama yaitu berbeda ya,
3 jam pertemuan dikali 90 menit, dimana sama yaitu pembukaan 10 menit, inti 65 menit, dan penutup 10 menit. Media dan sumber aja yang digunakan itu sama seperti bab sebelumnya. Selanjutnya adalah bab yang keempat tentang pembaharuan Islam, di mana tujuan pembelajaran ini yaitu mendeskripsikan perkembangan Islam pada masa modern dari 1800 sampai sekarang, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran pembaruan umat Islam, terus menjelaskan hikmah dari perkembangan Islam masa modern, serta menampilkan sikap semangat menumbuhkan ilmu pengetahuan dan kerja keras sebagai implementasi dari semangat umat Islam pada masa modern. Metode yang digunakan ini adalah metode dialog, ceramah, plus dan diskusi. Alokasinya itu adalah 3 kali jam pertemuan kali 90 menit dengan pendahuluan 15 menit, inti 65 menit, dan penutup 10 menit. Media dan sumber yang digunakan itu adalah buku teks, LKS, buku paket, terus laptop, infokus, video pembelajaran, dan sebagainya. Selanjutnya adalah bab terakhir, yaitu bab 5 tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa, di mana tujuan pembelajaran ini yaitu sebagai menunjukkan contoh perilaku toleran dan menghindari tindak kekerasan menurut Quran surat Yunus ayat 41-42 dan Quran Al-Maidah ayat 32 serta hadis yang terkait, serta menampilkan perilaku sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Yunus ayat 41-42 dan Al-Maidah 32, serta mengidentifikasi hukum bacaan tajwidnya dan mendemonstrasikan bacaan dan hafalannya. Metode yang digunakan ini adalah demonstrasi, ceramah, dan praktik. Alokasi waktu 3 jam, pelajaran dikali 90 menit dengan pembuka 15 menit, inti 65 menit, dan penutup 10 menit. Media dan sumber yang digunakan itu adalah Al-Quran terjemah, buku teks, laptop, video pembelajaran, dan sebagainya. Untuk selanjutnya adalah mengembangkan ide-ide pembelajaran. Jadi setelah mengembangkan perencanaan, barulah kita mengembangkan ide-ide pembelajarannya. Untuk pada bab pertama, yaitu di sini menggunakan metode ceramah plus, di mana menurut Raymond dalam bukunya ide pembelajaran, yaitu metode pengajaran yang menggunakan dengan kombinasi, artinya metode ceramah yang dikombinasikan. Dengan menggunakan metode ini diharapkan peserta didik mampu menguasai materi secara luas dan dapat mengimplementasikannya. Selanjutnya adalah bab kedua. Bab kedua ini menggunakan metode diskusi, di mana metode diskusi itu adalah pembentukan sebuah kelompok dengan mencarikan informasi dari tiap-tiap kelompok. Nah, dengan metode ini diharapkan peserta didik mampu memecahkan masalah yang terjadi dalam tata cara hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Selanjutnya adalah bab ketiga, di mana bab ketiga ini menggunakan metode sosiodrama, karena menurut Toto Haryanto dalam buku Agresi Drama, sosiodrama itu adalah metode pengajaran bermain peran dengan mengatasi masalah, di mana pada sistem praktik ekonomi saat ini peserta didik akan mempraktikkan bagaimana tata cara berhubungan, bermuamalah atau hubungan dengan masyarakatnya dalam kegiatan jual beli sesuai syariat Islam. Selanjutnya bab keempat ini adalah pengembangan ide-idenya menggunakan metode dialog, di mana metode dialog ini adalah saling melempar pertanyaan baik guru maupun peserta didik. Jadi diharapkan peserta didik dengan menggunakan metode ini dapat mengetahui pembaharuan atau permasalahan yang terjadi dalam keislaman. Baiklah, selanjutnya bab terakhir, bab 5, yaitu di mana mengembangkan ide-ide pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi. Demonstrasi adalah melakukan peragaan dengan memperjelas apa yang ditunjukkan. Nah, di mana dalam bab ini yaitu karena semuanya merujuk pada Al-Quran tentang metode pembacaannya dan bagaimana, karena
Disinilah demonstrasi sangat baik digunakan dalam pada bab ini. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau keliru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.